Hai, saya Batas Firman. Sekarang masih ditemani oleh Bapak Sinetron, Bapak Fuadin Reddy dan juga Mas Adi. Jadi di episode sebelumnya Mas Reddy ini memberikan challenge kepada Mas Adi untuk menggrading foto saya. Nah, di video kali ini kita akan lihat gimana sih proses color gradingnya. Nah, di episode sebelumnya di challenge sama Bapak ini, Bapak Sinetron Azab, jadi memberikan challenge kepada Mas Adi untuk menggrading foto saya. Jadi tadi udah di grading fotonya, terus mau tau dong apa sih yang kayak step-stepnya, dan juga kayak misalkan tadi kan sempat dilihat kayak gradingnya tuh di ruangan gelap gitu. Kenapa? Kan jadi ini lu aja lu kan tahu tuh, lu aja deh Coba dua-duanya bareng ya, mau saya jawab bro, lu pilih apa grup sama pela aja, sama pela ya. Kalau di ruangan gelap sebenarnya biar kita fokus sih sebenarnya gambar yang kita lihat. Cuman tadi kayaknya kegelapan ya, itu bisa nggak tahu siapa yang megang siapa, ya bisa enak sih pokoknya. Itu terlalu gelap menurut gua. Sebenarnya idealnya ruangannya emang harus segelap kayak tadi. Malam pertama aja harus ada remang-remang dikit, begitu pun ini. Enggak. Seharusnya ada cahaya sedikit maksudnya. Terus ada kelihatan ada agak warna abu-abu lah gitu biar menetral. Arahnya dari depan atau? Iya, dari belakang aja misalnya. Belakang ini, monitor. Di belakang monitor terus ada buat kita sebenarnya buat biar nggak capek aja sih sebenarnya. Tadi lu berasa capek kan? Karena gelap banget. Iya, karena gelap kayak matanya tertuju ke monitor terus. Iya, gitu. cuman kadang-kadang kalau sutradara atau DOP kadang-kadang mungkin dia megang handphone udah terang dan gini, coba ulang lagi, biasanya kita kan dia perlu ada adjustment lagi. Tapi kalau kita kan waktu itu lumayan pegel juga sih sebenarnya gitu. Tapi kalau misalkan ruangan terang pakai hood gitu juga nggak ngaruh ya sebenarnya? Kalau buat kita ngerjain film itu emang harus ada terang gelapnya, karena kan medianya nanti kan misalnya ke sinema atau apapun kita kan harus lihat agak ruang gelap kan. Kecuali kalau misalnya foto, tapi kita berpatokan oke, ini dulu after kita bisa lihat di ruang terang, jadi kan kita pasti menurut gua gambar atau warna itu ada selalu memorize apa yang kita ingat kan. Akhirnya kita ingat, tapi pasti brightness dan kontras itu bukan memorize, tapi adjustment mata. Pasti retina kita pasti tapi kalau kita lihat di sini kan kita bisa tahu apa yang kita fokuskan gitu. Kenapa kita butuh ruangan grading itu sebenarnya ada sedikit agak gelap dan kita fokus itu aja. Sebenarnya kalau waktunya sendiri kayak misalkan ada orang mungkin yang suka nge-grading lebih malam hari gitu, ada yang lebih suka di pagi hari karena baru bangun mata lebih, itu ngaruh nggak sih? Kalau biasanya tergantung karakter sutradaranya kan, gue nggak bisa bangun pagi kan gitu. Gue abis ada syutingan nih, apalagi yang sinetron ya kan jam berapa terus ya. Kenapa sih harus sama sinetron mulu gue bingung. Pak sinetron tuh ini banget gitu ya. Berkesan, kita berkesan banget dan bangga sih. Terima kasih. Malah kalau gue nge-grading tuh habis subuhan gue. Lebih enak grading tuh habis makan sebenarnya kan. Lu kan enggak ini lama-lama gini. habis makan lu ngeliat kan, aduh ya kalau gini kan lu bisa tidur, kecuali gua kerja pasti kan. Kalau gini kan jadi nggak ngaruh juga ya, nggak ngaruh juga mau pagi kan soalnya soalnya yang penting ruangannya dikondisikan. Oke. Terus habis itu tadi ada tahapan ya kan kayaknya ya, kayak tahapan lihat satu buah foto tuh apa kayak foregroundnya, terus midground kayak gitu. Makanya kalau misalnya gua kan kadang-kadang gambar atau apapun kita lihat misalnya di foto itu kan tergantung sudut pandang pelakunya ya, maksudnya pekerjanya gitu, misalnya sutradara atau fotografernya, atau misalnya kalau gue kan berdasarkan kita ngobrol misalnya gitu kan, kita mau sudut pandangnya ini, tapi kan tadi kan di challenge apa sih dari materinya ini apa yang harus lu lihat. Nah kalau gue lihat ini gue mau bikin satu dimensi aja, jadi mata kita pertama kali lihat adalah berarti yang di depan dan kita menghitung arah lensa misalnya gitu. Lensa ini kayak tajam di sini ya kita fokus di situ sedikit aja, tapi tidak terlihat kita menggrading gitu loh, tapi pokoknya kita lihat mata itu, oh iya ya sudut pandang itu kita ngeliat satu dimensi ini. Nah yang lain itu kan berarti kan tahapan kayak seperti mata kita kan melihat satu misalnya kayak landscape, yang pertama kali kita lihat
itu apa sih, pasti kan yang itu fokus, tapi selebihnya kan kita hanya oh ya nggak kayak kita meng-capture semuanya harus sama gitu. Ya. Berarti yang dilihat pertama kali tadi kan ada yang perahu tuh ya, si perahunya dulu atau tempat lain? Gue langsung point of view gue pasti gue lihat adalah perahu itu. Kan karena sudut yang terlihat yang lebih sharp adalah dia kan. Iya. Berarti emang melihat seorang fotografi melihat ini, oh ada kayak perahu yang sudah lama kayak terdampar, kan menceritakan oh walaupun ini usang tapi ada sisi menarik gitu. Nah kita sebagai misalnya gue yang color grading, gue harus menekankan itu. Tapi kan selebihnya itu kan cuma pemanis, ya, adalah pemanis. Jadi gimana kita buat satu dimensi itu yang oh akhirnya orang melihat atau orang umum melihat, general melihat oh ini manis ya gitu, masih bagus terlihatnya, tapi ada unsur terlihat perahu ini walaupun terbengkalai berapa puluh tahun atau apapun tapi masih ada sih nilai seninya gitu. Sebenarnya sama kayak poinnya itu kali ya. Nah kalau jadi sebenarnya sama kayak lu motret gitu, lu motret pasti kan kalau landscape tetap aja harus ada poinnya gitu ya. Iya kan, sama aja kayak gitu sebenarnya mungkin ya. Haus ya, kalau ngomong sedikit loh. Harus makan Indomie, banyak micinnya kayak gitu. Haus bener ya. Terus kalau misalkan yang tadi kan ada yang gereja, depannya ada bunga lupinnya tuh. Nah itu berarti si bunga lupinnya dulu apa si gerejanya dulu? Pasti kita dari note pertama kan misalnya mentah tuh atau apapun. Jadi hitungannya yang mana sih? Ini ya. Ini kan antara ada dua yang menurut gua mata nih melihat sudut pandang ini kan ada nilai yang menurut gua natural. Dalam arti ada pohon atau daun yang menurutnya ini ada ornamen yang cukup menarik menurut gua. Tapi gimana caranya kita bikin ini ada dimensi, ternyata lu ada chapelnya di belakang tuh bisa gereja. Tapi itu kan cuman sesuatu yang sebenarnya menurut gua lu bikin bias kalau menurut gua. Ini gua bikin bias. Lu mau lihat di sini apa di sini, tapi suatu keindahan itu ada di depan sebenarnya gitu. Ya karena yang kayak ngebedain antara ini musim apa. Nah, gitu. Tapi ada satu keindahan yang mata lu lihat, lu cuman distract lu sebenarnya ketajaman fokus itu ada di chapel itu. Nah itu gua kuatin juga, tapi yang di depan ini sebagai foreground, tapi masih terlihat cantik. Maksudnya, ini bukan foreground cuman gua ngasal, tapi ada estetikanya istilahnya gitu. Kan lu fotografernya nih, lu pengen mengkomunikasikan apa di sini? Tadi yang gua bilang tadi, bener nggak sih? Jadi point of view lu kan di sini bikin. Karena kan ini gereja ini kan terkenal ya, dia tuh kayak banyak tulisannya terkenal gitu ya. Terkenal. Jadi kayak ini sebelah mananya Cibuntu nih? Bagus sama. Mentok belok lampu merah belok kiri. Bagus loh ini. Jadi itu ya karena dia banyak orang yang foto dan mostly kayak ngambil tuh kayak foto yang sebelumnya tuh yang ada gitu ya? ilalang itu. Mana? Yang satu lagi? Iya. Yang ini? Ya ini kan yang ilalang ini ngambilnya lebih dekat ya dan kalau ini chapelnya sama ya? Sebenarnya chapelnya sama, cuma tapi mau bikin belakang. Ya belakang sama bikin mood yang berbeda. Oke. Nah jadi biasanya orang ngambil dari yang dekat itu. Nah cuma karena musimnya itu lagi pas spring, Desember kan dia spring, jadi banyak bunga lupin dan bunga lupin ini khas banget gitu di New Zealand. Makanya dimunculin di situ. Menurut gue itulah jadi gue menekankan itu sebenarnya. Jadi ada musim dan tertentu nggak semuanya kan? Iya. Kalau dari perspektif value gitu, gimana cara menentukan pakai warna apa sih kira-kira? Nah kalau ini kan tadi gue bilang, gue mau ngerasa kesan dari mataharinya itu mau menjelang sore gitu, yang rumput-rumput grass itu aku bikin agak gold dikit, tapi dimensi ada hijau di sini masih ada, itu emang gue kesannya emang ini kita ada dua yang harus dilihat karena emang fokusnya di chapel, tapi gue mau bikin kesan ini ada, gue nggak tahu deh, tadi kita diskusi masalah sinematik lah atau dramatik, itu kembali lagi sih sebenarnya. Kembali lagi lo mau maksudnya tiap kita melihat satu gambar, gue yakin nggak mungkin kita di direction tapi sebenarnya pasti setiap orang pasti punya asumsi masing-masing. Tapi di sini gue ngelihat adalah gue cuma menguatkan fotografernya atau ini lo yang mau dilihat gitu.
Ya sih beda sama kalau kita kerjaan komersial ya. Kalau komersial kan udah harus ada Komersial kan kliennya kliennya mau maunya apa. Kalau ini kan lebih personal aja, tergantung kita punya selera. Jadi nggak ada salah, nggak ada benar juga ya, tergantung. Betul. Terus ini tadi pakai softwarenya? Ini pakai Resolve. Pakai Resolve, DaVinci Resolve. DaVinci Resolve, ya. Nah dia buat foto juga bisa, tapi formatnya tadi kayaknya cuma beda ya, pakai TIFF ya. Dan kita mencoba tadi Nikon RAW-nya apa kan ternyata kayak opposite ya, warnanya kayak gelap gitu. Kita coba tes Jadi kalau mau coba pakai Resolve harus di convert ke TIFF dulu baru dimasukin ke sini. Dan ini juga ada sistem layering gitu kayak Capture One, kayak Photoshop juga. Ya hampir sama kok, semuanya sama. Cuman masalah tampilan atau mungkin bahasanya agak berbeda sedikit. Kalau di foto kan kadang-kadang suka di komen gimana caranya warnanya supaya sama, misalnya edit di komputer terus muncul di smartphone beda lagi, muncul komputer lain beda lagi. Nah kalau di video ceritanya sama nggak sih? Sebenarnya hampir sama, itu klasik lah menurut gue. Satu kelas dalam arti kalau di post kita ada namanya reference monitor yang tadi kita grading di ruang gelap, itu reference monitor, berarti harga monitor dan apapun kalibrasinya pun jauh berbeda dengan TV publik misalnya gitu kan. Tapi kalau di kita kalau gue sih gue ngelempar gini, kalau lu mau lihat di handphone ada apapun, kita lihat gue lihat medianya apa, misalnya handphone lu apa nih, misalnya yang Android, ya please jangan cari yang AMOLED color tapi yang standarnya aja. Terus terang gelapnya jangan kencang, tapi 50% alhamdulillah. Terus kadang-kadang tapi lu jangan ngambil yang ada apa tuh, kadang-kadang ada warm atau blue. Ya kalau di highlight yang di Android ya. Tapi itu ya pokoknya terus dipilih tetap normal gitu. Itu yang Android. Tapi kalau yang semacam iPhone itu karena dia cuma terang gelap aja, itu tetap harus 50% maksimal. Kalau misalnya dia lebih 70-80%, 100, dia lebih kontras kalornya kalau iPhone. Itu kalau AMOLED sebenarnya apa sih bedanya sama yang standar gitu? Nah kalau AMOLED kan pasti warnanya dia merasa lebih color, lebih vibrant. Lebih vibrant. Cuman masalahnya mereka kan nggak tahu kalau kita ada grading dan apapun. Gua nggak tahu moodnya nggak vibrant, standar. Tapi pas giliran pakai karakter AMOLED dia akan lebih vibrant. Nah kalau misalkan approval nih ke klien gitu. Itu approvalnya gimana? Kan kalau di kita sebagai post pasti klien atau kadang-kadang kalau iklan agensi atau sutradara ya dia udah bilang nih kita selesaikan ya oke gitu. Kadang-kadang kita kirim TIFF juga, tapi kita TIFF JPEG lu ngeliatnya di itu juga pakai TIFF dengan konvertan yang bagus. Kalau kita convert misalnya pakai JPEG kadang-kadang nggak bagus juga. Berarti ada satu device monitor yang disepakati gitu ya, supaya nggak. Nah kalau mau sepakati karena kita punya reference monitor, tapi kan kembali lagi mungkin klien kita yang sebagai make decision-nya dia nggak bisa. Nah kita lihat lu pakai apa nih, pakai Evan, oke lo jangan full ya, 50% maksimum. Tapi kembali lagi kalau dia lihatnya di ruang terang lagi di gurun gimana ya kan nggak tahu kan, maksudnya kembali dari environment-nya dia juga sebenarnya. Sama ini makanya untuk klien harus datang ke post itu sebenarnya untuk itu juga, karena kan ini reference monitor ini yang paling benar lah gitu loh. Jadi dia harusnya patokannya ini sih. Terlepas dari nanti lu lihatnya di media lain ya, di rumah lu punya beda-beda standar ya warnain kan, maksud standar lo mau warna vivid, warna games, warna film, apapun pasti kalau udah itu pasti udah aman sebenarnya. Makanya ini nih monitor yang kanan kiri nih, yang bukan di tengah. Makanya kalau kata dia kudu jelek. Karena kalau enggak nanti klien kadang-kadang lihat yang di sini. Gitu? Iya. Ngerasa bukan kudu jelek sih, salah bukan kudu jelek. Tapi pokoknya ini jangan bikin sesuatu yang biasa aja gitu loh maksudnya. Enggak, soalnya kan tiap karakter itu kan beda kan gitu kan. Counter kudu jelek tuh ada brandnya lu marah lo ya kan. Oh berarti ini beda-beda semua mereknya ya? Ya sebenarnya ya. Oh iya beda-beda semua loh. Beda. Beda-beda. Ini sebenarnya nggak ada duitnya aja, seharusnya ke sana, ya kan. Sebenarnya ujung-ujungnya duit sudah. Tapi kalau yang kayak gini tuh kan, kalau dia ngeliat ini apaan sih, busuk banget sih warnanya. Oh nggak juga nggak dibilang busuk. Kalau orang suka, maksudnya itu selera. Jadi point of view dalam. Gue pulang dulu ya. Udah diserang 2 orang. Karena lu salah.
Nggak bisa dong, kita udah langsung ini dong. Nggak bisa yang mana? Sinetronnya pindah. Lu layarnya mana sih? Suruh bawa sini deh. Nanti abang ngajak sih. Nah, itu ntar gua. Ya nggak? Kalau layar lebar gimana? Nah, lebar ya gede. Ya udah. Kok lu makin nanya sih? Kalau lebar ya gede banget, lega gitu loh. Selebar ini. Nah kalau di layar lebar, walaupun kita punya reference monitor, ada namanya color space itu namanya P3. Cara kita grading pun juga ada nama color space-nya P3. Nah itu kita bisa ikutin. Bisa juga pakai Rec 7 online. Cuman cara mereka mengeprint bukan pakai namanya pakai XYZ color. Tapi dia langsung Rec 7 online, langsung ditransfer menjadi data aja. Nah itu sah-sah aja sebenarnya, tapi lu bisa mendapatkan warna yang pas itu butuh dalam arti cara kalibrasi kitanya. Coba gua nanya sama lu bisa ngebedain nggak sih antara Rec 7 online sama P3? Kalau gua enggak lu. Enggak, gua baru denger ini malah. Salah nanya gua. Gua bukan orang Salah video, nanya dia nanya gua. gua. Nggak, soalnya. Tapi menurut lu apa bedanya? Ada bedanya. Gua sih nggak ngerasa beda ya kalau gua ya. Ada dari semacam Kelvinnya juga berubah. Terus dalam arti kontrasnya juga berubah. Misalnya kalau foto kebanyakan mainnya kan ke sRGB ya. Iya, paling sRGB itu standar. sRGB. Sebenarnya itu sRGB itu kalau dalam logika di video atau apa itu hampir sama dengan Rec 7 online. Tapi sRGB itu bagaimana dia bisa mendapatkan warna netral dulu. Dan ada range yang arti kata lu nggak terlalu kontras di situ menurut gua sRGB. Jadi kan banyak istilah banyak. Kalau kita ngomong masalah color sign dalam arti semuanya itu banyak sekali sih sebenarnya. Terus sama kalau spek dari peralatan ini, ada minimum spek nggak sih? Ini abang ini mungkin lebih. Enggak, kalau minimum spek sih sebenarnya Kalau grading berat nggak sih? Lebih Berat sih. ya kalau dia gua grading terus di belakangnya batu mungkin gua bilang berat kali. Juga ada beratnya gitu. Ini lu ngomong apa sih? Enggak, tapi sebenarnya di berat banget sih gua grading. Sabar. ya. Bentar lagi selesai gua. Enggak, tapi menurut gua sih semuanya bisa sih sebenarnya. Cuman lu mau smooth movement atau enggak itu aja sih, karena playbacknya pasti akan lama, apalagi kalau udah pakai efek. Enggak, buat menghadirkan salah. Tuh, salah lagi kan? Coba diteruskan. Sebenarnya gini, poinnya mau grading lu pakai dengan mesin yang bagus, performan bagus, berarti adalah kita melakukan yang jujur. Kenapa gue bilang mau jujur? Karena kan kamera film itu ataupun ada file yang besar-besar dan apapun. Jadi kita semuanya itu dari raw. Jadi misalnya Red pakai R3D atau misalnya Alexa ada yang pakai RAW-nya MXF atau .ARRI atau misalnya kalau misalnya lu standar dengan mesin yang biasa, lu cuma bisa di-convert menjadi ProRes. Dan ProRes itu cuma ProRes foto tuh. Bukan 4x4 ada levelnya lagi. Teman-teman juga punya di laptop atau apapun bisa aja pakai. Ya gue nggak mau bilang ini buat ngejual brandnya ya. Lu bisa download doang dengan yang gratisnya dia dan lu bisa ngelakuin kerja apapun sebenarnya. Tapi dia cuma satu atau kodeknya mungkin cuma MP4 yang kecil atau cuma ProRes 422 atau QuickTime only. Dan kalian bisa grading, tapi dari kualitas gambar kalian nggak bisa ngejamin, karena kan kualitas gambar yang kayak kodek itu kan kodek yang kecil kan gitu. Jadi kalau misalnya mau conversion buat ke bioskop atau apapun, nah itu nggak bagus gitu. Nah, cuman yang gue rasain tuh di DaVinci Resolve ada kan kamera brand lo, gua nggak di-endorse lu sama brand itu kan ada satu kamera gitu ya, gitu. Ada satu kamera kan kodek ada H264, ada RAW, tapi ada salah satu RAW-nya dia gitu ya, yang menurut gua ringan sih kalau lu mau pakai apa, meskipun spek pakai kerupuk lah gitu. Tapi kalau lu udah bicara H264 itu kan ininya apa, pakai GPU ya, bukan minyak loh, GPU loh. Bukan minyak angin loh, bukan loh. Jadi dia pakai GPU. Kayaknya hari ini masih mulat sih. Kayak gitu, jadi memang butuh RAM yang besar gitu-gitulah. Oh iya, itu pasti. Kayak H264 tuh berat loh sebenarnya. H264 tuh berat banget. Itu bukan kayak misalnya pengaruh kayak VGA-nya juga, sebenarnya gitu VGA sih. Ya itu lebih ke teknis sih sebenarnya. Bagi rata-rata efeknya doi kan pakai
Nyakain GPU tuh. Efeknya apa nih? Doi itu siapa? Yang Ini kita lihat nih si kan? efek. Oh, Efeknya oke. itu kan pakai VGA tuh. Jadi VGA-nya kudu Oh iya harus kencang. harus kencang banget Tapi kan VGA. kembali lagi VGA itu kan ada umur. Dalam komputer kan sebenarnya kan ada umur. Jadi lifetime dia mungkin kalau lu nggak kencang, ya kan pasti. Karena berpengaruh di rendering juga sih menurut gua sih. Oh iya. Iya, Iya Pak. Pak. Iya, Pak. Bener gak sih? Betul. Iya, Pak. Iya, renderingnya lama gitu loh. Aduh. Nah, itu betul. Apalagi ada yang kemarin dia minta UHD padahal kebutuhannya cuma HD kan buat apa gitu loh. Ya. Siapa itu? Nggak tahu. Nah itu kalau video final outputnya formatnya apa biasanya? Kalau buat iklan komersial lagi ya kan? Iklan itu biasanya kalau di kita itu pasti DPX. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu di tempat lain, gue cuma ProRes aja, gitu kan ada. Tapi ProRes itu lebih rendah pada. Ya lebih itu DPX kan misalnya kalau ProRes apa dulu misal 422, 444 aja beda. ProRes XT aja itu beda juga dan nggak semua mesin komputer yang lama malah nggak bisa buka ProRes 444 XT karena dia lebih besar ya, lebih gede. Nah kalau kayak feature film kita ngasihnya TIFF 16 bit, tapi with XYZ color. Jadi dalam arti XYZ color itu ada color yang nanti dari TIFF ini buat ke DCP, di Digital Cinema Package atau di LP-nya buat proyektor itu dia emang outputnya tuh JPEG 2000. Nah di situ ada namanya color lagi, color set itu XYZ. Yang tadi gue bilang bisa aja pakai Rec 709 dia langsung tambah XYZ. Nah kalau kita kan ada sistem misalnya Putri kita ngelakuin ini, nah jadi warna kita itu apa yang lu lihat, nah itu yang kita bisa mempresentasikan, oh ini sama loh gitu. Cuman kadang-kadang tiap bioskop pun juga beda-beda nih. Studio 1, Studio 2, Studio 3 kan punya karakter. Biasanya kita ngerasain Studio 1 dong pasti satu yang lebih besar, pasti luasnya itu juga ngaruh. Enggak, bukan luasnya ngaruh. Pengaruhnya adalah kalau Studio 1 pasti kan penonton banyak nih. Pasti kalau dia kan pasti, kalau menurut gua logika gua pasti proyektornya dia ini pasti lebih baru dibandingkan yang lain. Logikanya kualitasnya pasti bagus. Jadi kita selalu kalau orang film atau kita ngerjain, gua Studio 1 ya di bioskop ini. Misalnya gua mau di yang top di Jakarta lah, teaternya ini yang ini karena kita bisa tahu. Oke. Jadi thank you banget udah digangguin hari ini. Iya, sama-sama. Terima kasih jadi narasumber yang baik gitu ya. banget hari ini. Saya terharu loh. Masa sih? Iya. Aduh. Gila. Thank you banget. Jadi buat teman-teman yang sudah nonton, thank you banget. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Thank you for watching. Nonton Azab. Thank you.